Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Ulil atas tugas yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan tugas terkait dengan persamaan diferensial, di mana di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Faras Bahtiar, kemudian ada saya sendiri, Arif Yusuf Ramadan, kemudian ada Anindya Satrio Bagus, dan kemudian ada Hasan Joid Mahya, dan terakhir ada Mbak Salsa Pamudi. Nah, kemudian kita dari kelompok 21 mendapatkan soal nomor satu, yaitu terkait persamaan diferensial dari x kuadrat plus y kuadrat dx ditambah 4x y pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita analisis dari persamaan tersebut, suatu PD, suatu persamaan diferensial dikatakan homogen ketika berderajat sama dengan bentuk umum, di mana f kx ky sama dengan m kx ky dx ditambah n kx ky. Apabila derajat pada nilai k sama, maka PD dikatakan PD homogen. Dengan begitu, dari soal tersebut, di mana FKIKY sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat DX ditambah 4X Y pangkat 3 DY, kemudian didapatkan FKXKY sama dengan KX kuadrat plus KY kuadrat DX ditambah 4KX KY pangkat 3 DY. Nah, selanjutnya dari situ didapatkan K kuadrat X kuadrat ditambah K kuadrat Y kuadrat DX ditambah 4KX K pangkat 3 Y pangkat 3 DY. Dari situ kita sederhanakan di mana FKX KY sama dengan K kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat DX ditambah K pangkat 4 4X 4X Y pangkat 3 DY. Karena derajat pada nilai K tidak sama, maka persamaan tersebut dikatakan suatu persamaan diferensial yang tidak homogen. Nah, kemudian suatu persamaan diferensial dikatakan eksak apabila memenuhi persyaratan di mana turunan M terhadap Y sama dengan turunan N terhadap X. Dengan begitu, dari persamaan di atas, dari turunan X kuadrat plus Y kuadrat terhadap Y sama dengan turunan X Y pangkat 3 terhadap X. Maka didapatkan hasil di mana 2Y tidak sama dengan 4Y pangkat 3. Next. Nah, dari situ dapat dikatakan di mana eh, persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial non eksak. Nah, kemudian kita cari faktor integrasi dari H, X, Y agar persamaan diferensial dapat berubah menjadi suatu persamaan yang eksak dengan beberapa syarat. Yang pertama, H hanya fungsi dari X, di mana mu sama dengan E pangkat integral fx dx, di mana fx sama dengan my min nx per n, sehingga didapatkan fx sama dengan 2y min 4y pangkat 3 per 4x y pangkat 3. Nah, dari situ karena memiliki dua variabel, maka tidak dapat digunakan. Nah, selanjutnya, H hanya fungsi dari Y, di mana mu dengan E pangkat integral GY dy, di mana GY sama dengan NX min MY per M, sehingga didapatkan GY sama dengan 4Y pangkat 3 min 2Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Karena memiliki dua variabel, maka tidak dapat digunakan juga. Nah, selanjutnya yang C, yaitu di mana H fungsi dari XY. Nah, dari situ, mu sama dengan E pangkat integral KU dx, di mana KU sama dengan MY min NX per N min M, dan U sama dengan XY. Next. Izin melanjutkan, sehingga KU sama dengan 2Y dikurangi 4Y pangkat 3 per 4XY pangkat 3 dikurangi X kuadrat plus Y kuadrat. Persamaan ini tidak dapat disederhanakan menjadi bentuk XY saja, sehingga dicoba lagi dengan fungsi H sebagai X per Y. Mu sama dengan E pangkat integral KU dx, di mana KU sama dengan Y kuadrat MY min NX dibagi nilai mutlak dari N plus M, dan U sama dengan X per Y. Sehingga KU sama dengan Y kuadrat 2Y min 4Y pangkat 3 dibagi eh, nilai mutlak dari 4XY pangkat 3 plus X kuadrat plus Y kuadrat. Persamaan ini tidak dapat disederhanakan menjadi bentuk XY. Lalu dicoba lagi menjadi H fungsi sebagai Y per X, yaitu mu sama dengan E pangkat integral
KU dx, di mana KU adalah X kuadrat NX min NY dibagi nilai mutlak dari N plus M, yaitu U sama dengan Y per X. Sehingga KU sama dengan X kuadrat 4Y pangkat 3 min 2Y per 4XY pangkat 3 plus X kuadrat plus Y kuadrat. Persamaannya tidak dapat disederhanakan menjadi bentuk Y per X. Next, karena faktor integrasi tidak dapat digunakan, sehingga selama pengecekan eh, kita dibutuhkan cara lain untuk melakukan penyelesaian. Next, setelah melakukan pengecekan, persamaan diferensial ini bukan merupakan persamaan diferensial homogen maupun eksak, sehingga kita mencoba untuk menjadi persamaan diferensial Bernoulli. Dengan begitu, kita coba dengan x plus y, x kuadrat plus y kuadrat dx plus 4y x y pangkat 3 di y sama dengan 0. X kuadrat plus y kuadrat dx plus 4x y pangkat 3 di y sama dengan 0 dibagi 4x y pangkat 3 per dx. X kuadrat plus y kuadrat per 4x y pangkat 3 plus dy per dx sama dengan 0. X kuadrat bagi 4y pangkat 3 plus y kuadrat per 4x y pangkat 3 dy per dx sama dengan 0. X per 4y pangkat 3 plus 1 per 4xy plus dy per dx sama dengan 0. Persamaan dengan 4xy pangkat 3 dx hal ini diperlukan untuk memperoleh dy per dx pisah pecahan paling kiri. Lalu kemudian kita ubah menjadi persamaan umum dari persamaan diferensial Bernoulli, yaitu dy per dx plus 4xy sama dengan q xy pangkat n. Lalu kita coba dy per dx plus 1 per 4xy sama dengan minus x 4y pangkat 3. Dy per dx plus 1 per 4xy sama dengan minus x per 4y pangkat min 3. Karena sudah dalam bentuk umum, maka langsung dicari faktor integrasi dengan 4x dengan px sama dengan 1 per 4x dan qx sama dengan minus x per 4. Lanjut, faktor integrasi mu sama dengan e pangkat integral 1 min n px dx. Maka kita coba mu sama dengan e pangkat integral 1 min n px dx. Lalu kita coba mu sama dengan pangkat integral 1 min 3 1 per 4 x dx. Mu sama dengan pangkat integral 4 per 1/4 x dx. Mu sama dengan integral per x dx. Mu sama dengan ln x. Mu sama dengan x. Setelah mendapatkan faktor integrasi, kita cari y dengan cara y min 1, y pangkat min 1 n sama dengan integral 1 min n mu q x dx per mu, sehingga y pangkat 1 min n sama dengan integral 1 min n mu x dx per mu, y min 1 min 3, y pangkat min 1 minus dikurangi dalam kurung minus 3, sama dengan integral 1 min minus 3x minus 1/4 x dx per mu. Substitusi n sama dengan minus 3, mu sama dengan x, dan qx sama dengan x minus x per 4. Selanjutnya dilanjutkan teman kami. Ya, setelah mendapatkan faktor integrasi dari Y dengan cara Y pangkat 1 min N sama dengan integral 1 kurangi N mu QX dx per mu, sehingga diperoleh substitusi dari N sama dengan min 3 dan mu sama dengan X dan QX sama dengan min X per 4. Maka kita masukkan ke faktor integrasi tadi. Jadi Y pangkat 1 dikurangi min 3 sama dengan integral 1
Halo, cek. Mas, lanjutin, Mas. Selanjutnya diperoleh Y pangkat 4 sama dengan integral 4 dikali min seperempat X kuadrat DX per X. Selanjutnya menjadi integral min X kuadrat DX per X. Lalu selanjutnya Y pangkat 4 sama dengan min sepertiga X pangkat 3 ditambah C per X. Untuk memperoleh penyelesaian yang lebih rapi, kita ubah menjadi C, yaitu min sepertiga X pangkat 3 ditambah C per X ini. X-nya dipindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi X dikali Y pangkat 4 sama dengan min sepertiga X pangkat 3 ditambah C. Maka C sama dengan X kali X Y pangkat 4 ditambah sepertiga X pangkat 3. Jadi penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut adalah C sama dengan X Y pangkat 4 ditambah sepertiga X pangkat 3. Catat dulu. Jadi melanjutkan soal nomor 2 dengan selesaikan persamaan diferensial penyelesaian khusus dari X kuadrat dx plus Y plus 2 pangkat 3 dy sama dengan 0, misalkan Y2 sama dengan 4. Dengan penyelesaian menggunakan PD terpisah, X kuadrat dx plus Y plus 2 pangkat 3 dy sama dengan 0. Dapat langsung diintegralkan menjadi integral X kuadrat dx plus integral Y plus 2 pangkat 3 dy sama dengan integral 0. Menjadi 1/3 X pangkat 3 plus 1/4 Y plus 2 pangkat 4 sama dengan C yang merupakan PUPD. Karena penyelesaian khusus, maka mencari nilai C. Apabila dimisalkan Y 2 sama dengan 4, maka ketika X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 4. Sehingga menjadi 1/3 dikali 2 pangkat 3 plus 1/4 dikali 4 plus 2 pangkat 4 sama dengan C. Menjadi 1/3 dikali 8 sama dengan 1/4 kali 6 pangkat 4 sama dengan C. Sehingga menjadi 1/3 dikali 8 ditambah 1/4 dikali 1296 sama dengan C. Kemudian disederhanakan menjadi 1/3 dikali 8 sama dengan 324 sama dengan C. Sehingga didapatkan disamakan dikalikan dengan 3 menjadi 8 plus 972/3 sama dengan C. Sehingga 980/3 sama dengan C. Dengan begitu penyelesaian khusus dari PD tersebut adalah 1/3 X pangkat 3 plus 1/4 Y plus 2 pangkat 4 sama dengan 980/3. 4 X pangkat 3 plus 3 Y plus 2 pangkat 4 sama dengan 3920. Berikutnya soal berikutnya adalah kita menyelesaikan menggunakan PD eksak. Disebut PD eksak jika memenuhi turunan M terhadap Y sama dengan turunan M terhadap X. Maka turunan X pangkat 3 terhadap turunan Y sama dengan turunan Y plus 2 pangkat 3 terhadap turunan X. 0 sama dengan 0 disebut dengan PD eksak. Berikutnya menggunakan
persamaan diferensial f x y sama dengan c, maka turunan f sama dengan turunan x sama dengan m. Turunan f terhadap turunan x sama dengan x kuadrat. Turunan f sama dengan x kuadrat turunan x. Integral f sama dengan integral x pangkat 3 dx. F sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah gy. Dengan begitu mencari nilai gy dengan turunan f terhadap turunan y sama dengan n. Turunan 1/3 x pangkat 3 ditambah gy terhadap turunan y sama dengan y plus 2 pangkat 3. gy sama dengan y plus 2 dalam kurung pangkat 3. Integral gy sama dengan integral y plus 2 pangkat 3 dy. Gy sama dengan 1/4 dalam kurung y plus 2 pangkat 4. Dengan begitu diperoleh PUPD 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/4 y plus 2 pangkat 4 sama dengan c. Dikarenakan perlu solusi khusus dan dimisalkan y 2 sama dengan 4, maka ketika x sama dengan 2, nilai y sama dengan 4. Sehingga kita masukkan 1/3 nilai dari x kita ganti dengan 2 pangkat 3 ditambah 1/4, kita ganti nilai y dengan 4 plus 2 pangkat 4 sama dengan c. Hasilnya adalah 1/3 ditambah 1/38 ditambah 1/4 1296 sama dengan c. 1/3 D ditambah 324 sama dengan C. 8 tambah 972 per 3 sama dengan C. 980 per 3 sama dengan C. Dengan begitu, penyelesaian kurus dari persamaan tersebut adalah 1/3 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/4 Y plus 2 pangkat 4 sama dengan 980 per 3. 4x pangkat 3 ditambah 3 Y plus 2 pangkat 4 sama dengan 3920. Hasil dari tersebut menggunakan dari PDX. Sekian dari kelompok 21. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.